Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Mistis. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah dari suku Kajang yang terkenal akan kekuatan gaibnya di Sulawesi Selatan, teman-teman. Sebelum masuk ke ceritanya, perlu kita ketahui suku ini ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Bulukumba. Adalah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Banyak terdapat wisata yang bisa kita kunjungi seperti Pantai Marumasa Selatan, Pantai Tanjung Bira, dan banyak lagi, teman-teman. Namun di kedalaman Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, jaraknya sekitar 60 km dari pusat kota Bulukumba, teman-teman. Terdapat satu suku yang dikenal memiliki ilmu mistisnya yang untuk beberapa orang awam sangat menakutkan, teman-teman. Yang namanya suku Kajang. Suku Kajang merupakan suku tertua yang ada di desa Tanatoa, teman-teman. Suku ini memiliki kebiasaan suka mengisolasi diri dari peradaban dan dunia luar, teman-teman. Suku satu ini juga lekat dengan pamor gaibnya, teman-teman. Menurut kabar mengatakan kalau suku Kajang ini merupakan suku yang luar biasa sakti. Mereka memiliki ilmu-ilmu gaib luar biasa yang begitu kuat dan mematikan. Makanya suku satu ini sering disebut-sebut sebagai yang paling kuat di Indonesia, teman-teman. Itu banyak yang mengakui, tapi ada banyak suku sih yang luar biasa, termasuk suku Dayak Kalimantan, suku Papua, banyak juga, teman-teman. Cuman dia termasuk sebagai suku yang paling kuat di Indonesia, teman-teman. Meskipun sukunya kesannya sangat seram, teman-teman, tapi suku ini juga punya hal-hal unik dan menyenangkan, teman-teman. Misalnya soal aturan hidup yang unik dan perbuatan-perbuatan luar biasa mereka untuk menjaga ekosistem alamnya. Suku Amatoa atau suku Kajang ini adalah suku yang mencintai alam. Kecintaan suku Kajang terhadap lingkungan dikarenakan suku Kajang menganggap hutannya itu selayaknya ibu sendiri. Karena ibu adalah sosok yang sangat dihormati dan dilindungi, teman-teman. Masyarakat Kajang sangat protektif terhadap hutan mereka. Selain membagi-bagi wilayah hutan sesuai dengan kadar keramatannya, teman-teman. Suku Kajang juga menetapkan aturan ketat soal penggunaan hutan. Misalnya, masyarakat di sana tidak boleh sembarangan menebang pohon tanpa seizin tetua atau ketua suku atau tetua adat di sana, teman-teman. Baru kemudian boleh dipotong. Harus sepengetahuan tetua suku agar bisa dipotong atau ditebang. Bahkan sebelum melakukan penebangan, seseorang harus
menanam satu pohon terlebih dahulu untuk sebagai penggantinya. Aturan ini tidak boleh dilanggar kecuali mau menerima hukuman yang sangat berat, teman-teman. Sama seperti suku-suku pedalaman kebanyakan, Kajang juga masih begitu mempertahankan tradisi dan budayanya. Apa yang mereka lakukan saat ini atau hari ini masih sama seperti beratus-ratus tahun yang lalu, teman-teman. Mematuhi adat sebagai orang Kajang sendiri adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, teman-teman. Saking begitu ketatnya Kajang soal mempertahankan tradisi dan budaya, mereka pun menolak mentah-mentah peradaban yang lebih maju seperti peradaban di kota-kota besar seperti Jakarta, kota Makassar, dan banyak kota-kota lainnya, teman-teman. Mereka menolak keras. Apa yang mereka lakukan hari ini? Mereka beranggapan jika peradaban yang canggih sekarang ini akan merusak kultur, termasuk juga hutan yang sudah dijaga banyak orang, dan mereka sudah menjaga betul-betul hutan mereka. Mereka pun memilih jalan hidup seperti ini seterusnya sampai generasi-generasi berikutnya, teman-teman. Sama seperti suku-suku lainnya, teman-teman, Kajang juga punya semacam ciri khas khusus. Hal tersebut bisa kita lihat dari cara berpakaian mereka. Cara berpakaian mereka yang serba hitam. Menurut mereka, hitam bagi orang-orang Kajang berarti kesetaraan. Menurut mereka, hitam itu tidak ada jenisnya, teman-teman. Hitam ya hitam. Tidak hanya sebagai lambang kesetaraan. Warna hitam bagi orang Kajang juga melambangkan kesakralan, teman-teman. Kajang juga memperlakukan aturan ini kepada para tamu dan pendatang. Bagi kita atau mereka orang luar yang ingin singgah atau datang di Kajang ini, mereka diwajibkan memakai pakaian hitam dan tidak boleh memakai alas kaki, teman-teman. Aturan ini wajib dilakukan atau masyarakat setempat bakal menolaknya secara mentah-mentah, teman-teman. Tidak hanya ciri penampilan dan tempat tinggal. Yang satu ini yang luar biasa, ilmu supranaturalnya, teman-teman. Mereka memiliki ilmu sihir, doti, juga jadi hal yang paling dikenal dari suku satu ini, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, doti adalah semacam kekuatan sihir di mana penggunanya sangat banyak. Kekuatan doti menurut kabar sangat luar biasa, teman-teman. Mereka bisa memberikan siksa bahkan membunuh. Tidak hanya itu, teman-teman. Doti katanya juga bisa kebal terhadap ilmu sihir dan benda tajam yang lain. Setiap orang di suku Kajang dipercaya menguasai ilmu doti yang satu ini, teman-teman. Meski doti bukanlah sihir sembarangan, mereka tidak sembarangan melakukan hal-hal yang sia-sia, teman-teman. Doti tak akan pernah keluar, tidak bakalan pernah terpakai kalau tidak ada kasus yang benar-benar sangat penting
sehingga membutuhkan kekuatan sihir sebagai cara menyelesaikannya, teman-teman. Setiap suku punya cara sendiri dalam menyelesaikan perkara kejahatan, teman-teman. Bahkan di negara kita punya banyak cara untuk menyelesaikan perkara-perkara kejahatan. Dan untuk suku Kajang, mereka memiliki ritual unik bernama linggis panas. Ritual ini dipakai ketika ada pencurian di desa, namun tidak ditemukan pelakunya, teman-teman. Cara untuk mencari si pelaku atau si biang kerok pencurian ini, ketua suku akan membakar sebuah linggis sampai benar-benar panas, sampai benar-benar merah, teman-teman, karena terbakar. Setelah itu, satu persatu warga disuruh untuk menggenggam linggis panas ini, teman. Barang siapa yang tidak mencuri, maka tidak bakalan merasakan panasnya linggis panas ini, teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang merasakan sangat kesakitan memegang linggis ini, maka orang tersebut dianggap sebagai tersangkanya. Dan ritual ini masih dipakai sampai sekarang, sampai hari ini, sampai detik ini, teman-teman. Dibandingkan zaman dahulu, saat ini suku Kajang sudah jauh lebih terbuka, teman-teman. Tujuan mereka melakukan ini bukan agar pengaruh luar masuk ke dalam kehidupan mereka, melainkan agar dunia bisa tahu bahwa ada satu suku di dunia ini yang ada di Sulawesi Selatan yang hidupnya damai dan pandai menjaga alam, teman-teman. Suku Kajang sangat terbuka, jadi tidak ada masalah bagi siapapun yang ingin mengunjungi mereka, teman-teman. Ada beberapa hal-hal atau kekuatan-kekuatan unik yang mereka miliki, teman-teman. Dan salah satunya ada di antara ritual yang banyak mereka miliki, salah satunya adalah ritual memberi makan bayangan, teman-teman. Bagi masyarakat Kajang, ritual penolak bala dilakukan setiap tahun. Tapi ritual ini dilaksanakan secara tertutup. Berbeda dengan ritual menguji kejujuran seseorang seperti tadi, membakar linggis. Ritual memberi makan bayangan sendiri itu namanya ritual ngandre sasang, makan dalam suasana gelap. Ada seseorang yang pernah bercerita tentang makan dalam suasana gelap ini. Namanya Daeng Rampe, 42 tahun, warga desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, teman-teman. Rampe menjelaskan tujuannya ritual adalah untuk kemudahan dalam mencari rezeki bagi pelaksana ritual itu. Tujuannya agar anggota keluarga yang menggelar ritual yang diberi selalu kesehatan dalam mencari rezeki. Ritual sakral warisan leluhur suku Kajang itu, kata Bapak Rampe, digelar pada Jumat malam. Anggota keluarga yang menggelar ritual menyiapkan lilin merah serta beberapa macam makanan yang terdiri dari pisang raja, nasi putih, ketan hitam atau ketan 3 warna, dan 2 ekor ayam bagi yang sudah berumah tangga dan 1 ekor ayam bagi yang belum berumah tangga. Oke, mungkin
Sampai di sini saja dulu untuk pembahasan tentang suku Kajang ini, teman-teman. Masih banyak lagi sih ritual-ritual yang mereka lakukan yang sangat bikin penasaran, teman-teman. Mulai dari ritual-ritualnya, mulai dari ilmu kesaktiannya, ilmu-ilmu sihirnya itu sangat banyak, teman-teman, dan sangat luar biasa. Patut kita apresiasi terhadap kegiatan mereka yang masih menjaga kultur budaya. Meskipun di antara kita banyak yang berpikir bahwa itu mungkin berlawanan arah tentang agama, teman-teman, tapi itulah suku mereka, itu adat mereka. Jadi kita tidak bisa untuk ngejudge orang-orang suku ini. Mereka adalah orang yang patut kita hormati, teman-teman. Dia adalah sebangsa setanah air kita. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Saya Adi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye.